Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi thahirin wa sahabati ajmain. Santri-santri yang Pak Zaini sayangi, marilah sebelum kita belajar kita awali dulu dengan membaca basmalah dan juga doa akan belajar. Karena tidak dianggap sempurna suatu amal kebaikan bila tidak diawali dengan basmalah. Minimal ketika kita akan melakukan kebaikan ataupun hal-hal yang tidak dilarang itu membaca basmalah. Ketika akan makan minimal membaca basmalah, akan minum, akan belajar, terus juga akan berjalan, kita selalu awali dengan basmalah. Itu akan berdampak baik. Mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin itu kita sudah memasuki pada bab kedua, yaitu tentang al-adawat al-madrasiyah atau al-adawatul madrasiyah, peralatan sekolah. Di mana pada bab kemarin itu ada beberapa peralatan ya, beberapa peralatan. Ada kitabun yang berarti buku, kemudian ada kolamun yang berarti pena, kemudian ada kirposun yang berarti kertas, kemudian ada kolamur rosos yang memiliki arti pensil, kemudian ada miklamah, itu artinya kotak pensil, kemudian ada hakibah artinya tas ya, kemudian ada kurrosat artinya buku catatan, kemudian ada mimhatun atau mimhah yang artinya itu penghapus, dan ada mistorah yang artinya itu penggaris. Nah kemarin di sini itu ada dua kosakata baru yang belum ada gambarnya, yaitu sunduk ya. Sunduk itu artinya kotak. Yo bisa kita terapkan kalau misalnya kotak makanan ya berarti sundukut to'am berarti kotak makanan, atau kotak pensil ya berarti sundukul kolam, kotakan pensil, seperti itu. Kemudian hakibah sudah, kurosa sudah. Nah mibrotun ya kemarin ya, sama mibroh. Mibrotun itu artinya rautan yang untuk mengasah pensil itu. Nah kemudian kita kali ini itu akan masuk ke hayya nakro, atau kita akan masuk ke bacaan. Kalau kemarin kan kita sudah membahas kosakatanya, perkata-perkatanya. Nah sekarang kita itu mencoba menerapkannya pada sebuah kalimat atau bacaan. Ini bisa dilihat di halaman 23. Jangan lupa siapkan pensil ataupun pulpen untuk menulis artinya. Ya, karena kita itu sering pelupa, makanya kita catat hal-hal yang penting, kita catat. Oke, kita mulai. Ungzur ya akhi, hadza kitabun wa hadhihi kurrasah. Naam, hadza kitabun wa hadhihi kurrasah. Nih. Ungzur ya ahi, ini sering banget keluar. Ungzur ya. Ungzur itu artinya lihatlah, berasal dari nazara. Nazara kan itu melihat. Ungzur, lihatlah. Ya ini ya. Ya itu memiliki arti wahai. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Ya Syafi'ullah, terus kemudian ya Abu Bakar, ya Abu Bakrin. Berarti wahai Abu Bakar. Kalau ini ya akhi. Nah akhi sendiri itu artinya saudaraku. Berarti ungzur ya akhi, lihatlah wahai saudaraku. Nah menyuruh saudaranya untuk melihat. Hadza kitabun wa hadhihi kurrasatun. Hadza sama hadhihi. Ingat-ingat antara hadza dan hadhihi itu memiliki arti yang sama, yaitu artinya ini. Ini sering banget keluar nih, hadza sama hadzi itu sering banget keluar. Hadza kitabun, hadza artinya ini, kitabun itu kemarin kan sudah ada modalnya kosakatanya. Kitabun artinya buku, berarti kalau digabungin hadza kitabun, ini
buku. Begitu juga dengan hadhihi kurrasatun. Ingat-ingat hadhihi sama hadza artinya sama, yaitu ini. Berarti tinggal cari kosakata kurrasatun. Kemarin kurrasatun sudah. Buku tulis atau buku catatan. Wa hadhihi kurrasatun, dan ini buku catatan. Nah, sekarang perbedaan antara hada dan hadhihi. Padahal memiliki arti yang sama, tapi kok penggunaannya berbeda. Nah, kalau hadza itu digunakan untuk yang kalimat yang mudzakkar, kalau hadhihi digunakan untuk yang muannas. Nah, terus kalimat mudzakkar itu apa sih, Pak? Kalimat muannas itu apa sih, Pak? Kalau kalimat mudzakkar itu kalimat yang menunjukkan laki-laki. Kalau muannas itu yang menunjukkan perempuan. Lah, kalau buku kan nggak ada jenis kelaminnya, laki-laki apa perempuan. Nah, kalau itu dilihat dari bentuk atau tulisannya. Ketika tulisannya kan kalimat juga dibedakan antara kalimat yang laki-laki atau perempuan. Kalau ada tamar butohnya, ada kayak gininya nih, tun ya, kurosatun, itu kan belakangnya ada tanya. Tamar butoh, maka itu nanti masuknya kalimat yang mu'anas, makanya memakainya hadhihi. Kalau hadza untuk mudzakkar, kalau hadhihi untuk mu'annas. Oke, lanjut. Naam. Nah, naam artinya ya. Hadza kitabun wa hadhihi kurasatun. Tadi sudah ya. Hadza ini kitabun buku, wa hadhihi dan ini kurasatun. Kitabun itu buku, kurasatun itu buku tulis. Hadza kitabun wa hadhihi kurasatun. Ini kitab atau buku dan ini buku catatan atau buku tulis. Lanjut. Nah, ini. Ungzuri ya ukhti. Ditulis ya artinya ya. Ungzuri. Nah, antara ungzur dan ungzuri itu sama artinya, lihatlah. Tapi kalau ungzur itu yang suruh melihat itu laki-laki. Ya akhi, wahai saudaraku. Nah, kalau ungzuri itu yang suruh melihat itu perempuan. Ya ukhti, wahai saudariku. Nah, kalau ukhti kan saudari perempuan. Makanya memakainya ungzuri bukan ungzur. Ungzuri ya ukhti, lihatlah wahai saudariku. Haza tadi sudah artinya haza qalamun. Nah, qalamun ada di depan ya, artinya pena. Kemudian wahadhihi dan ini mimhatun, penghapus. Nah, ini ya kelihatan lagi bedanya ya. Haza kolamun kan nggak ada tamar butohnya, makanya memakainya haza. Nah, sedangkan mimhatun itu ada tamar butohnya, makanya memakainya hazihi. Haza kolamun wa hazihi mimhatun. Ini pena dan ini penghapus. Kemudian na'am ya. Haza kolamun wa hazihi mimhatun, sama artinya ya. Ini pena dan ini penghapus. Lanjut. Wa ma hadza qirtasun. Wa ma hadhihi mistorah. Ma artinya apa? Ma itu merupakan salah satu kata tanya dalam bahasa Arab yang memiliki arti apa. Siapa juga bisa, tapi kebanyakan kalau ma itu artinya apa. Ma hadza artinya ini. Ma apa? Apa ini? Apa ini? Ini ada gambar, dijawab haza kirtasun. Haza ini kirtasun, kertas. Ma haza kirtasun. Wama hazihi, wama dan apa, hazihi artinya ini, dan apa ini. Kenapa memakainya hazihi? Karena benda yang ditanyakan itu mu'anas. Dari mana taunya mu'anas? Ada tamar butohnya, mistorotun itu. Wama hazihi dan apa ini? Hazihi mistoratun, ini penggaris. Seperti itu ya. Nah, kalau ada tamar butohnya itu berarti mu'anas, memakainya hazihi. Hazihi. Nah, untuk al-hiwarnya besok. Kesimpulannya yang pertama ya. Kata-kata yang perlu kita perdalam. Yang pertama itu ada haza.
Hadza. Yang kedua hadhihi. Hadza ya. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu ini untuk menunjukkan benda yang dekat. Namun kalau hadza ditunjukkan untuk muzakkar, kalau hadzi ditunjukkan untuk muannas. Contoh benda muzakkar. Contoh benda muzakkar. Kolamun. Nah, kolamun kan artinya pena. Di sini nggak ada tamar butohnya. Juga bukan merupakan nama laki-laki. Kalau misalnya Ahmad itu kan jelas nama laki-laki, maka itu dinamakan isim mudzakkar. Itu contoh mudzakkar. Nah, kalau muannas itu sebenarnya kayak perempuan. Contohnya Fatimah, Zainab, Ruqayyah itu nama-nama perempuan. Tapi kalau benda itu biasanya ada tamar butohnya. Contohnya itu tadi mistorotun. Mistorotun. Nah, ini mu'anas, ciri mu'anasnya ada tamar butohnya. Tamar butoh itu biasanya tulisannya kalau tidak digandeng dengan huruf lain seperti ini. Tapi ketika digandeng dengan huruf lain itu kayak gini. Misalnya ini digandeng sini terus nah kayak gini, bentuknya kayak gini. Seret. Seperti itu. Dah itu saja yang dapat Pak Zeni sampaikan pada pembahasan kali ini. Tolong kosakatanya kalau bisa difahami dan dihafalkan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.